Shalom teman-teman, sebelum kita mulai recharge online pada malam hari ini, ada baiknya kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kalau sebentar kami akan recharge online, Tuhan Kau memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah roh-Mu yang bekerja Tuhan, dan semua apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan bisa kami tangkap dengan baik di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau cari sepertimu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau cari sepertimu. Ubah hatiku seperti
Generation, gimana kabarnya? Sehat-sehat semuanya? Saya harap kita sehat semuanya. Kita bertemu kembali mungkin dalam kanal YouTube atau IG atau yang lainnya. Kita tidak bisa bertatap muka, kita tidak bisa bersekutu bertemu bersama karena situasi. Hari ini kita akan membahas tentang satu hal yang kita sering kali dengar adalah ayo semangat, on fire, gitu ya. Tapi pertanyaannya begini, orang bisa on fire, orang bisa semangat, itu pada waktu apa? Seringkali kita bersemangat, kita on fire, jika segala sesuatunya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Teman-teman pengen sesuatu, teman-teman pengen sesuatu yang dirindukan selama ini berdoa, selama ini ngomong sama Tuhan, Tuhan aku pengen dapat pacar yang begini, misalnya nih ya, anak muda ya. Terus kemudian dia mendapatkan itu, dan dia akan, wah semangat, ya semangat karena aku dapat sesuatu. Tetapi pertanyaannya, jika sesuatu yang kita inginkan, yang kita rindukan, yang kita rindu untuk dapatkan itu tidak kita dapatkan, apakah kau tetap bersemangat? Secara nggak langsung saya mau ngomong begini, jika sesuatu tidak sesuai dengan keinginan kita, baik itu situasi, kondisinya, apakah kita sebagai anak muda tetap bersemangat? Kita akan belajar firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur buat saat ini kami diberi kesempatan untuk bertemu, untuk belajar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, berikan hikmatnya daripada Engkau untuk dapat mengerti firman Tuhan dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sendiri. Terima kasih Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Baik, Light Generation, kita belajar situasi pandemi virus ini membuat kita tidak bisa maksimal. Mungkin ada banyak kita berkata bahwa waduh kondisinya susah. Tetapi apakah kita harus bersemangat? Kita belajar dari firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-22. Di sini firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Jadi Yakobus ini ditulis oleh Yakobus, bukan Rasul Yakobus murid Tuhan Yesus, tetapi Yakobus saudara tiri dari Tuhan Yesus. Yakobus ini dia adalah uskup pertama di Yerusalem. Dia di sana dan sampai matinya, yaitu mati martir, dia harus mengalami yang namanya penderitaan sampai dia harus mati. Tetapi sebelum dia mati, dia menyampaikan surat ini kepada siapa? Kita baca dalam Yakobus 1 ayat 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Jadi Yakobus menulis surat ini disampaikan kepada 12 suku di perantauan, yaitu suku Israel. Maksudnya begini, Yakobus ini adalah gembala. Dia uskup, dia gembala. Dia mengembalakan orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen. Nah, pada waktu itu orang-orang Yahudi yang sudah jadi Kristen ini, itu mereka itu tersebar karena adanya tekanan, penderitaan, mereka tersebar. Kondisinya seperti itu. Nah, surat ini disampaikan kepada orang-orang Kristen yang dulunya adalah Yahudi. Tapi untuk saat ini, saya kira itu cukup, atau itu juga ditujukan kepada semua orang Kristen dimanapun berada, termasuk kita. Nah, dari sini kita akan belajar kembali lagi ke ayat yang kita bahas tadi, yaitu on fire. Di dalam Yakobus 1 ayat 22, di sana dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Saya garis bawahi di sini adalah kata tetapi. Kata tetapi ini berarti itu menunjuk kata sebelumnya. Kata sebelumnya itu berarti di ayat sebelumnya. Nah, kita melihat ayat sebelumnya berkata seperti ini. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Jadi jemaat yang ada di perantauan diingatkan, buanglah perkataan kotor, segala tindakan kejahatan, apa yang harus kamu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Dari sini kita melihat, ternyata firman Tuhan itu yang diutamakan dibanding yang lain.
Kalau ayat 22 tadi dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Jadi fokus utamanya Yakobus mengingatkan kepada jemaat itu, jangan lupa tentang firman Tuhan. Firman Tuhan bagaimana yang sudah kamu dengar, yang sudah kamu selama ini ingat. Waktu engkau sebelum tersebar atau waktu itu engkau mendengar firman Tuhan yang disampaikan Yakobus, yang disampaikan hamba-hamba Tuhan yang lain yang pada waktu itu ada, itu hendaklah bukan hanya pendengar. Tetapi sebelum kita melakukan, poin utama adalah mendengar firman. Bagaimana cara kita mendengar firman? Perhatikan, teman-teman, mungkin kita tidak bisa bersekutu. Kalau selama ini kita dengar firman melalui hamba Tuhan, melalui pengkhotbah, semuanya kita dengar itu. Tetapi ingat, bukan hanya itu. Saudara, teman-teman, semuanya di rumah itu bisa dengar firman. Melalui apa? Kita membaca firman itu. Nah, ini yang seringkali jadi pertanyaan. Bagaimana engkau bisa menjadi pelaku? Sebelum itu yang harus kita lakukan, kita mendengar firman Tuhan. Selalu saya tanyakan, selalu saya himbau, atau seringkali saya selalu ngomong, baik saya pelayanan dimanapun saya ngomong, pernah nggak baca firman? Setiap hari baca firman nggak? Bagaimana kita menjadi pelaku nantinya kalau baca firman aja nggak pernah? Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa baca, semuanya bisa baca. Ayo, setiap hari baca firman. Sudah atau belum? Nah, di sini Yakobus mengingatkan kepada jemaat yang ada di perantauan. Ingat, di perantauan mereka bukan jemaat yang enak-enak. Bahkan Yakobus sendiri pun mati martir. Dan jemaat ini mereka mengalami tekanan yang luar biasa dari pemerintah Roma, dari orang-orang yang masih Yahudi belum kenal Kristus. Terhadap mereka mengalami tekanan. Mereka mengalami aniaya yang hebat. Nah, kondisi mereka waktu itu adalah dalam tekanan. Tetapi Yakobus mengingatkan, ingat toh firman, bukan hanya menjadi pendengar, tapi intinya sebelum kita melakukan firman Tuhan dulu yang menjadi poin utama. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah kita semua anak Tuhan? Jangan sampai ditanya, wis tahu maca firman gurung? Gurung. Lah sekarang pandemi tidak bisa ke gereja, berarti kalian nggak bisa dengar firman. Berarti harus belajar membaca firman. Membaca firman sebagai dasar untuk kita bisa on fire, untuk kita bisa semangat, itu firman Tuhan. Itu poin pertama. Oke, kita bahas selanjutnya. Di sana dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Tadi sudah saya bahas. Sebelum kita menjadi pelaku, otomatis kita harus belajar firman. Kadang-kala begini, firman Tuhan yang kita pelajari itu seringkali kita tidak mengerti. Apalagi kalau saudara tidak belajar. Jadi terus membaca firman, di saat engkau sudah membaca firman, engkau mengerti firman. Orang yang sudah membaca kemudian mengerti, yang harus dia lakukan adalah apa yang sudah dimengerti itu dilakukan. Nah, di sini dikatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku. Kalau saudara lihat di sana, saya lihat bahasa aslinya itu dikatakan prove yourself. Artinya buktikan bahwa dirimu ini adalah melakukan firman, bukan hanya mendengar. Seseorang untuk membuktikan dia pelaku, untuk membuktikan berarti butuh tindakan. Sebelum tindakan itu ada, sebelum kita bertindak sesuatu, kita pasti akan berpikir begini, kira-kira aku mau enggak yang melakukan itu? Kira-kira dalam pikiran kita akan berpikir, kalau aku mau, berarti di dalam hatiku itu akan aku nyatakan bahwa aku ini mau melakukan. Butuh semangat, butuh yang namanya on fire untuk melakukan firman. Ingat, Yakobus mengatakan ini pada waktu jemaat mengalami masalah. Di saat dia mengalami masalah, butuh yang namanya penyemangat, butuhnya namanya untuk setiap jemaat waktu itu memberikan semangat melalui firman Tuhan. Ayo, firman Tuhan ngomong begini, ayo semangat, ayo semangat. Nah, oleh sebab itu di sini dikatakan, jadilah pelaku, tunjukkan bahwa kamu ini bukan hanya dengar, lakukan, tunjukkan. Butuh semangat untuk menunjukkan sesuatu. Simpelnya begini. Teman-teman nih, misalnya ingin menunjukkan kepada orang tua bahwa kalian itu mampu, bahwa kalian berhasil. Waktu engkau sekolah, engkau pasti punya pemikiran begini, waduh, aku harus mampu, aku harus lulus, harus ada semangat.
Berarti bangun pagi, sekolah sungguh-sungguh sampai lulus, kerja sungguh-sungguh, maksudnya mengerjakan tugas sungguh-sungguh sampai engkau lulus, engkau menunjukkan pada orang tua. Jadi butuh semangat di sana. Demikian juga pelaku firman. Setiap hari mungkin saudara berkata, kondisiku seperti ini, pandemi, situasi seperti ini, tidak bisa loyo. Orang lain ngomong, engkau akan semangat jika mendapatkan sesuatu yang kau inginkan. Sebenarnya itu hal biasa. Itu hal biasa. Kalau kita semangat karena ada sesuatu yang kita sudah dapatkan, itu biasa. Harusnya lebih lagi adalah kamu belum dapat, kamu harus lebih semangat lagi. Jadi untuk menjadi pelaku firman Tuhan itu butuh semangat, butuh on fire dalam dirimu. Apa yang harus aku lakukan? Oh iya, aku nanti mau melakukan ini hari ini sebagai anak muda. Berarti aku fokusku adalah firman Tuhan ngomong seperti ini. Itu yang menjadi penyemangatmu. Supaya engkau tetap semangat, supaya engkau tetap on fire dalam melakukan firman. Kondisinya justru di dalam kondisi seperti inilah, justru di dalam kondisi yang mungkin dalam tanda kutip tidak sesuai dengan apa yang engkau inginkan, engkau harus semangat supaya engkau mendapatkan sesuatu nantinya dan engkau mendapatkan apa yang engkau inginkan. Di sini saya tulis begini, bukan di saat semua nyaman saja kita bersemangat. Terlebih lagi di saat ketidaknyamanan itu hadir, kita harus lebih bersemangat supaya kita tetap dan terus bangkit. Anak muda, light generation, ya kan? Tadi dikatakan firman Tuhan sebagai dasar. Bacaan. Bagaimana engkau bisa punya semangat membaca firman Tuhan aja tidak ada? Setelah engkau membaca firman Tuhan, engkau pasti punya pemikiran begini, aku akan melakukan firman, aku akan melakukan firman. Nah, itu butuh semangat. Nah, di saat kau sudah melakukan firman, mungkin firman yang A sudah aku lakukan, semangat terus. Sekarang firman yang B, yang C, yang D. Jadi hari tiap hari harusnya kita tetap semangat. Yang terakhir, jika kita melihat Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Terkadang kita menipu orang lain. Tujuannya apa? Kita menertawakan dia, bahkan kita menjatuhkan dia. Tetapi jika engkau tahu ayat ini berkata, kalau engkau nggak melakukan firman, hanya dengar toh, berarti engkau menertawakan dirimu sendiri, engkau menjatuhkan dirimu sendiri. Saya yakin setiap kita tidak ada yang mau jatuh. Setiap kita tidak ada yang mau ditertawakan. Mari kita, setiap kita tidak ada yang menipu diri kita sendiri. Marilah setiap kita bersemangat melakukan firman, apapun yang terjadi. Sebagai pernyataan terakhir, saya ambil dari satu ayat yang terakhir. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Artinya adalah apapun yang terjadi, tetap semangat. Apapun yang terjadi, tetap on fire. Tetap lakukan yang terbaik. Sebagai poin atau dasar kita adalah firman. Dan di saat firman itu kita akan lakukan, kita pasti bersemangat melakukan firman Tuhan. Pernyataan saya yang terakhir berkata begini. Orang yang rindu melakukan firman Tuhan pasti membaca firman dan akan terus on fire untuk melakukannya. Jadi kalau kau rindu melakukan firman, kau pasti baca. Setelah kau membacanya, kau pasti bersemangat untuk melakukannya. Tetap keep on fire, tetap semangat apapun yang terjadi, bahkan dalam kelemahan pula kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup. Terus semangat apapun yang terjadi, jadi anak muda yang menjadi berkat, melakukan firman Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami belajar dari kitab Yakobus yang menyampaikan firman Tuhan atau mengirimkan suratnya kepada jemaat-jemaat yang ada di perantauan, yang mengalami tekanan, mengalami penderitaan hidupnya. Tapi Yakobus mengingatkan kembali untuk kita bukan hanya mendengar. Ampuni kami kalau seringkali kami tidak hanya mendengar atau mungkin
mungkin kami tidak pernah mendengar, atau mungkin kami tidak pernah membaca firman Tuhan. Tetapi ajari kami untuk kami membaca, mendengarkannya. Tetapi tidak cukup di sana. Yakobus menyampaikan, hendaknya engkau menjadi pelaku. Di saat kita sudah membaca, sudah mengerti firman Tuhan, dengan semangat kita akan melakukan firman Tuhan, dan Roh Kudus yang memampukan kita. Situasi kondisi tidak akan membuat kita berhenti untuk melakukan firman, tetapi kami terus bersemangat melakukan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau pakai anak-anak-Mu yang mendengar firman ini, urapi mereka, pimpin mereka dalam kehidupan mereka, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Apapun yang terjadi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan